Bab 1006 Pertempuran melawan Martial King. 100 sosok manusia berbentuk cahaya berdiri ke segala arah di udara. Tidak hanya kekuatan mereka meningkat ke tingkat 9 Martial Lords, mereka juga tidak lagi menggunakan tangan kosong. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memegang tombak cahaya. Adapun tombak cahaya, mereka bukan tombak biasa. Mereka semua mengandung kekuatan yang kuat, menyebabkan angka-angka kekuatan cahaya meningkat pesat. Wos 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 wos. 100 angka cahaya ini bergerak. Namun, mereka tidak secara membabi buta menyerang Chu Feng. Sebaliknya, mereka benar-benar menciptakan formasi pembantaian yang mengelilingi Chu Feng. Sosok-sosok cahaya berbentuk manusia ini menjadi semakin kuat. Lebih jauh lagi, tidak hanya kultivasi mereka menjadi lebih kuat, bahkan pemikiran mereka telah meningkat. Seolah-olah mesin pembunuh yang tidak canggih mulai secara bertahap mendapatkan kecerdasan luar biasa. Aku tidak tahu senior mana yang telah menciptakan formasi seperti ini di tempat ini. Junior ini baru saja tiba di tempat ini untuk pertama kalinya, aku tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan kamu. Mengapa senior harus menggunakan formasi seperti itu untuk membuat hal-hal sulit untuk junior ini? Melihat bahwa sosok cahaya berbentuk manusia ini sekali lagi mulai datang ke arahnya untuk menyerang, Chu Feng memutuskan bahwa jika ini terus berlanjut, itu tidak akan ada habisnya. Dengan demikian, dia tidak membabi buta melawan. Sebagai gantinya, ia mulai mengelak dan dengan tangkas menghindari serangan dari 100 sosok manusia yang berbentuk cahaya ini. Namun, tidak hanya dia tidak menemukan satu orang pun di sekitarnya, kemungkinan, bahkan jika Chu Feng berteriak keras masih tidak akan ada orang yang merespon. Satu-satunya yang hadir hanyalah 100 sosok lampu yang meraung dan menyerangnya. Baiklah, karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Aku benar-benar berharap untuk melihat sampai sejauh mana evolusi formasi kamu ini dapat berkembang. Melihat bahwa tidak ada jawaban, Chu Feng menjadi marah. Kekuatan yang ia miliki adalah sesuatu yang paling dikenalnya. Meskipun Chu Feng hanya tingkat 8 Martial Lord, praktis tidak ada Martial Lord yang bisa melawannya. Itu sangat banyak sehingga dia bahkan tidak menempatkan puncak level 1 Martial Kings di matanya. Dengan demikian, terlepas dari metode apa yang digunakan oleh sosok berbentuk manusia ini, terlepas dari seberapa kuat kekuatan pertempuran itu, sebelum Chu Feng, mereka tidak dapat bahkan menahan satu pukulan pun. Membunuh mereka praktis seperti membunuh sepasukan semut. Namun, karena Chu Feng sudah marah, dia memutuskan untuk tidak membunuh mereka dengan metode serangan tunggal yang sederhana. Sebagai gantinya, dia bergegas ke kelompok sosok cahaya berbentuk manusia dan, dengan anggota tubuhnya sebagai bilah tajam, memotong figur-figur cahaya berbentuk manusia itu menjadi 8 bagian satu demi satu. Harus dikatakan bahwa metode Chu Feng sangat kejam, itu juga agak tidak manusiawi. Untungnya, figur-figur cahaya ini bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Kalau tidak, darah akan tercecer di semua tempat saat ini dan anggota tubuh akan jatuh dari langit. Adegan itu akan sangat menakutkan. Namun, Chu Feng saat ini marah. Tanpa alasan, dia telah terjebak oleh seseorang. Ini sudah membuatnya marah. Namun, di atas itu, tanpa alasan, dia terkejut diserang oleh seseorang. Karena itu, ia menjadi lebih marah. Jika Chu Feng tidak menanggapi dengan beberapa metode yang tepat, maka dia benar-benar tidak akan bisa menahan kemarahan di hatinya. Meskipun Chu Feng membunuh dan memenggal angka-angka itu satu demi satu, 100 angka lampu semuanya telah dilenyapkan olehnya dalam sekejap. Tidak ada satupun yang tersisa, mereka semua telah dimusnahkan. Ayo, izinkan aku untuk melihat metode lain apa yang kamu miliki. Setelah membunuh semua 100 sosok manusia berbentuk cahaya, Chu Feng merasa sangat tidak terkendali. Sementara dia dipenuhi dengan antusiasme, dia juga mengangkat kepalanya ke arah langit dan meraung. Pertama, ia telah menunjukkan kondisi pikirannya saat ini. Kedua, dia juga pamer kepada siapapun yang telah menjebaknya di sini. Bersenandung, sama seperti Chu Feng harapkan, setelah 100 sosok cahaya terbunuh olehnya, kekuatan lain yang kuat mulai mengembun dalam formasi. Hanya, kekuatan yang sangat kuat ini akhirnya memadat menjadi sosok cahaya dengan hidung, mata dan garis besar, Raja Bela Diri. Pada saat ini, sosok cahaya berbentuk manusia tingkat Martial King muncul di depan Chu Feng. Meskipun itu hanya Raja Bela Diri tingkat 1, itu masih, tanpa diragukan lagi, Raja Bela Diri. Yoh, itu benar-benar telah menjadi menarik sekarang. Melihat sosok tingkat Martial King cahaya, sukacita melintas melalui tatapan Chu Feng. Meskipun Chu Feng bahkan membunuh Jiang Qixia, seorang Raja Bela Diri yang jenius, namun, hanya dengan mengandalkan budidaya yang lain. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kultivasinya sendiri untuk menghadapi lawan tingkat Raja Bela Diri. Tahap Martial King benar-benar berbeda dari tahap Martial Lord. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dia masih merasakan tekanan ketika menghadapi Raja Bela Diri yang berdiri di depannya. Itu benar, Chu Feng, seorang dewa bela diri,
tidak mampu mencapai kemampuan untuk benar-benar menghancurkan musuhnya ketika dihadapkan dengan Raja Bela Diri tingkat 1. Itu tidak lagi sesederhana membunuh dan memenggal sekelompok dewa bela diri. Namun, Chu Feng masih memiliki kepercayaan mutlak, dia tahu bahwa dia mampu melampaui lawannya. Wos, tiba-tiba, Chu Feng pindah. Sebelum sosok cahaya mulai menyerang, Chu Feng sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Begitu dia pindah, dia langsung menyebabkan wilayah udara bergetar. Itu karena Chu Feng tidak mampu menekan kegembiraannya dalam bertarung melawan Raja Bela Diri untuk pertama kalinya. Bum 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 bum, kecepatan Chu Feng sangat cepat. Hanya dalam sekejap, ia mencapai sosok cahaya tingkat Raja Bela Diri. Chu Feng tidak menggunakan keterampilan marsial, sebaliknya, ia hanya mengaktifkan kekuatan martialnya dan, dengan tangan kosong dan tinju kosong, mulai menyerang Raja Bela Diri. TL, Empty Hands, Empty Fist Unarmed. Serangan Chu Feng sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga orang hanya bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan dari setiap serangan dan tidak mampu melihat serangan itu sendiri. Adapun sosok cahaya tingkat Martial King, itu, juga, menanggapi serangan Chu Feng dengan tangan dan tinju kosong, itu juga. Tidak menggunakan keterampilan lain dan bertemu dengan Chu Feng dalam pertempuran jarak dekat membandingkan kekuatan mereka dalam jarak dekat pertempuran dan ketangguhan tubuh mereka. Pertempuran jarak dekat tanpa senjata untuk menguji ketangguhan tubuh seseorang. Jika tubuh kamu sekuat baja sedangkan tubuh lawan kamu hanya terbuat dari daging, tidak akan ada artinya bagi kedua belah pihak untuk bertempur. Dengan hanya perbedaan antara ketangguhan tubuh, hasil pertempuran sudah ditentukan. Selain itu, pertempuran jarak dekat menekankan kecepatan reaksi seseorang. Dalam pertarungan jarak dekat, perubahannya konstan. Karena kenyataan bahwa jaraknya terlalu dekat, seringkali, teknik yang digunakan oleh lawan seseorang akan menyebabkan seseorang tidak dapat bereaksi dalam waktu. Menyebabkan seseorang kalah dalam pertempuran. Secara logis, itu tidak mungkin bagi seorang Martial Lord tingkat 8 untuk bertarung melawan Raja Martial tingkat 1. Ini terutama berlaku untuk pertempuran jarak dekat, itu bahkan lebih sulit. Bagaimanapun, Raja Bela Diri berbeda dari Raja Bela Diri. Bahkan jika keduanya hanya dipisahkan oleh satu tahap, jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Dalam situasi normal, bahkan jika Raja Bela Diri tidak melakukan langkah-langkah defensif saat menghadapi Tuan Bela Diri, masih akan sangat sulit bagi Tuan Bela Diri untuk melukai Raja Bela Diri. Tubuh Raja Bela Diri itu begitu sulit. Namun, Chu Feng mengandalkan tubuh tangguhnya yang marah dengan Divine Lightning-nya serta pengalaman pertempurannya yang luar biasa dan kecepatan reaksinya yang tak tertandingi untuk melawan Martial King. Tingkat 1 itu. Tidak hanya dia tidak memberi jalan dalam pertempuran, dia malah memegang dominasi absolut. Martial King tingkat 1 yang besar sebenarnya ditindas oleh Martial Lord tingkat 8. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkagum-kagum. Tiba-tiba, serangan kejutan tiba dari Chu Feng. Seperti kilat, dia tiba di belakang sosok cahaya. Dengan tipuan, dia menyebabkan sosok cahaya untuk melindungi kepalanya. Kemudian, dia mengambil kembali serangan tipuannya kembali dan menusuk tangannya ke sosok tubuh cahaya seperti pisau tajam yang tak terbendung. Adapun tempat yang menusuk tangan Chu Feng, itu bukan lokasi biasa, itu adalah dantian para pembudidaya. Untungnya, sosok cahaya tingkat manusia berbentuk Raja Bela Diri ini hanyalah gambar palsu yang dibentuk oleh formasi, jika tidak maka akan lumpuh tanpa budidaya. Bahkan jika ia meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi kesadaran, budidaya itu masih akan sangat rusak. Setelah serangan mendadak, sosok cahaya berhenti berkelahi dengan Chu Feng. Sebaliknya, itu berubah menjadi kabut cahaya di depan Chu Feng. Perlahan-lahan, itu menghilang dan menghilang. Bab 1007 Hutan Cianwood Selatan. Apakah akan menjadi peringkat 11 Raja Bela Diri selanjutnya? Atau akankah itu 100 peringkat 1 Martial Kings? Apapun, bawa mereka semua. Aku, Chu Feng, tidak takut. Chu Feng tertawa senang dan berteriak keras. Setelah melawan Raja Bela Diri, Chu Feng berhasil memiliki pemahaman tentang kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatan pertempurannya tidak sekuat ketika dia adalah Raja Bela Diri, itu lebih dari cukup terhadap peringkat 1 Raja Bela Diri. Jika dia menggunakan armor gunturnya, bahkan peringkat 2 Martial Kings tidak akan sulit. Dengan demikian, bahkan jika 100 peringkat 1 Martial Kings muncul sekarang, Chu Feng masih bisa menangani mereka. Apakah kamu tidak akan datang lagi? Atau mungkinkah kamu merenungkan tentang metode apa yang digunakan untuk melawan aku? Melihat bahwa tidak ada reaksi setelah sosok cahaya tingkat Raja Bela Diri menghilang, Chu Feng sekali lagi berteriak keras. Seperti bagaimana keadaan sekarang, kekhawatiran Chu Feng telah berkurang banyak. Itu karena formasi ini sangat kuat. Dinilai oleh jaring pertahanan, itu bukan sesuatu yang bisa ditembus Chu Feng. Dengan formasi yang kuat ini, itu menandakan bahwa lawannya sangat kuat sehingga jika dia ingin membunuh Chu Feng, itu akan sangat mudah dicapai.
Namun, lawannya tidak memiliki niat untuk membunuh Chu Feng. Sebaliknya, lawannya ingin perlahan-lahan maju melalui kondensasi konstan sosok cahaya berbentuk manusia untuk menyerang Chu Feng. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun niat membunuh sosok cahaya berbentuk manusia itu meluap dan bahwa mereka kejam saat mereka menyerang. Mereka umumnya akan menghentikan serangan mereka jika Chu Feng tidak dapat bertahan melawan mereka. Ini semakin membuktikan dugaan Chu Feng. Pencipta susunan formasi ini sepertinya tidak melakukan itu untuk mempermainkannya, sebaliknya, sepertinya sedang mengujinya. Hanya, Chu Feng tidak mengerti siapa yang menggunakan metode semacam ini untuk mengujinya ketika dia baru saja tiba di tempat ini dan belum akrab dengan apapun. Bersenandung tepat pada saat ini, jaring besar yang telah menutup langit dan bumi mulai berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Melihat ini, Chu Feng buru-buru terbang keluar dari kisaran formasi besar itu. Dia hanya berhenti ketika dia merasa telah mencapai keselamatan. Banyak terima kasih senior. Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan tempat itu. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menangkupkan tangannya sehubungan dengan lokasi tempat formasi dulu berada. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, meskipun dia sangat sopan, orang yang menciptakan susunan formasi tidak hanya tidak menunjukkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak memberikan tanggapan apapun. Rumble, pintu keluar dari jalan surgawi mulai menutup. Segera, daerah samudera itu menjadi sama dengan samudera yang tersisa. Meskipun samudera melonjak, ia tidak lagi memancarkan cahaya ke seluruh, itu menjadi jauh lebih biasa. Namun, sensasi biasa semacam ini bahkan lebih aneh dibandingkan dengan formasi sebelumnya. Jangan repot-repot mencari lagi. Jika orang yang membuat formasi itu ingin melihat kamu, dia akan sudah menunjukkan dirinya. Baginya untuk tidak menunjukkan dirinya bahkan sekarang, kemungkinan besar berarti dia tidak berencana untuk melihat kamu. Menurut pendapat aku, formasi ini tidak dimaksudkan untuk kamu. Setelah menunggu sebentar, melihat bahwa Chu Feng masih melihat sekeliling, Egi tertawa dan berkata, "Aku tidak mencari orang yang menciptakan formasi, aku mencari Tantai Sui." Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata ini, dia agak khawatir. Dia takut bahwa Tantai Sui tidak mampu melewati jalan surgawi dengan lancar. Jadi, kamu benar-benar khawatir tentang gadis itu. Yah, ini sangat sederhana. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa dia telah mengalami kecelakaan di jalan surgawi dan tidak berhasil melewatinya. Sekarang setelah jalan surgawi ditutup, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melewatinya lagi. Adapun kemungkinan kedua, itu adalah bahwa dia telah melewati jalan surgawi. Namun, dia tidak mengkhawatirkanmu dan sudah pergi. Apapun kemungkinannya, tidak ada gunanya bagimu untuk menunggu di sini dengan sia-sia. Egi mengerutkan bibirnya dan berkata. Chu Feng secara alami mengerti apa yang dimaksud Egi. Hanya, dia merasa bahwa jalan keluar dari jalan surgawi agak aneh. Namun, ia tidak mampu menentukan apa yang salah dengannya. Dengan demikian, dia hanya bisa terus mengamati dengan keras kepala sekelilingnya, dia bahkan telah menggunakan mata langitnya. Oi, ada formasi di sana. Akhirnya, Chu Feng menemukan lokasi khusus, ada formasi yang terletak di atas lautan yang jauh. Ini, hanya, setelah Chu Feng mendekati tempat itu, dia menjadi agak terdiam. Formasi ini sangat kasar dibuat. Itu harus menjadi sesuatu yang dibuat oleh spiritualis dunia berjubah biru. Selanjutnya, formasi ini tidak memiliki penggunaan substansial, satu-satunya efeknya adalah menciptakan publisitas. Pada formasi itu ada beberapa kata besar, "Selamat datang di tanah suci martialisme." Karena ini adalah pertama kalinya kamu di sini, kamu pasti tidak terbiasa dengan tempat ini. 5.000 mil ke utara dari sini, Zhao Family Banking House kota Magnificent Brocket City bersedia memberikan jawaban atas semua pertanyaan kamu secara gratis. Formasi ini harus disiapkan untuk orang-orang seperti Chu Feng, orang-orang yang baru saja keluar dari jalan surgawi. Namun, karena fakta bahwa itu terletak di daerah yang terlalu terpencil dan jauh dari pintu keluar jalan surgawi, jika seseorang tidak dengan hati-hati memeriksa lingkungan seperti Chu Feng, orang tidak akan dapat menemukannya. Dengan demikian, formasi itu tampak agak tidak berarti. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, selain formasi ini, Chu Feng tidak menemukan apapun. Dengan demikian, Chu Feng berhenti tinggal di sini dan mulai melanjutkan menuju kota Brocket Magnificent sesuai saran formasi. Sebenarnya, Chu Feng skeptis dengan kota Brocket yang hebat itu. Dia merasa bahwa orang yang menciptakan formasi itu tampaknya berusaha menghindari sesuatu karena ditempatkan di lokasi yang tidak mencolok. Singkatnya, itu terasa seperti urusan tersembunyi. Ini terutama benar dengan yang bersedia memberikan jawaban untuk semua pertanyaan kamu secara gratis. Ini memberi Chu Feng sensasi yang lebih besar untuk mencoba menyembunyikan sesuatu. Dia terus merasa bahwa itu adalah jebakan. Namun,
Karena dia saat ini terdampar di antah berantah di mana satu-satunya yang ada di sekitarnya adalah lautan yang tak terbatas dan tidak tahu di mana dia akan menemukan tempat dengan orang-orang. Dia hanya bisa mengikuti saran dari formasi. Jika apa yang tertulis pada formasi itu benar, maka dia mungkin bisa memanen dari perjalanan. Bahkan jika formasi itu hanya ada untuk menipu orang lain, berdasarkan pada kemampuan orang yang menciptakan formasi, Chu Feng menentukan bahwa orang itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Namun, tepat pada saat ketika Chu Feng memutuskan untuk melanjutkan menuju kota Broket Magnificent, sebuah pemandangan muncul beberapa puluh ribu mil jauhnya dari Chu Feng. Ini adalah tanah yang luas dan indah. Pohon-pohon aneh yang mencapai langit telah menutupi tanah ini. Pohon-pohon ini benar-benar tumbuh sangat besar dan tinggi hingga mencapai langit. Bahkan yang paling tipis di antara mereka memiliki ketebalan 10 meter, bahkan yang terpendek adalah beberapa ratus meter. Adapun mereka yang lebih tebal, ketebalan mereka beberapa ratus meter dan tingginya hampir 10.000 meter. Benar-benar tak terbayangkan. Namun, hal yang menarik perhatian terbesar jelas bukan pohon-pohon yang mencapai langit ini. Sebaliknya, itu adalah bangunan di atas, di antara dan di atas pohon-pohon besar ini. Bangunan-bangunan ini benar-benar indah, mereka memiliki estetika mewah, sementara juga memiliki pesona kuno. Bangunan-bangunan ini dan lautan pepohonan yang luas saling melengkapi. Mereka terintegrasi dengan sempurna satu sama lain. Lautan pepohonan yang luas tak terduga. Adapun jumlah bangunan yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka juga tidak terduga. Dan bagi orang-orang yang tinggal di dalam lautan pohon yang luas ini, mereka bahkan lebih tak terduga. Sebenarnya ada lebih dari 100 juta orang yang hidup di lautan pohon yang luas ini. Lebih dari 100 juta orang tinggal di antara lautan pepohonan yang luas ini. Selain itu, ruang hidup mereka sangat kaya. Hanya dari ini, orang dapat menentukan dengan tepat seberapa luas lautan pohon ini, itu hanya seperti seluruh bangsa. Namun, lautan pohon yang luas ini memiliki nama yang terdengar akrab, Hutan Cianwood Selatan. Di tengah Hutan Cianwood Selatan ada bangunan segi 8 setinggi beberapa ribu kaki. Sekelompok besar orang berkumpul di luar gedung ini. Mereka semua adalah orang tua dengan kultivasi yang luar biasa. Dilihat dari usia dan kultivasi mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka semua memiliki status luar biasa di dalam Hutan Cianwood Selatan ini. Namun, pada saat ini, semua orang tua ini berdiri dan memandangi bangunan segi 8 itu dengan ekspresi hormat, begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak berani terengah-engah. Di dalam gedung, seorang lelaki tua dengan rambut putih salju duduk bersila di tengah gedung dengan cara yang bermartabat, kekuatan yang sangat kuat beredar di gedung ini. Kekuatan itu tampaknya sudah menyatu dengan pria tua itu. Namun, pada saat ini, kekuatan itu tampaknya meninggalkan tubuh lelaki tua itu dan masuk ke dinding bangunan. Akhirnya, semua kekuatan dihapus. Perlahan, pria tua ini membuka matanya. Pada saat ini, cahaya gembira muncul dari mata pria tua ini. Dengan suara rendah, dia tertawa. Ini benar-benar berkah surga. Aku tidak akan pernah berharap bertemu dengan orang yang begitu berbakat sepanjang hidup aku. Petik 2. Bab 1008 Rencana Chu Feng. Senyum lelaki tua itu semakin lebar. Dia tersenyum sangat keras sehingga mulutnya menjadi ternganga. Setelah tersenyum untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya berdiri dan tiba di pintu masuk aula istana. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu ke aula istana terbuka. Setelah melihat pria tua itu, semua orang yang berdiri di luar istana membungkuk padanya. Dengan suara keras, mereka berteriak. Kami memberi hormat kepada Lord Headmaster. Hahaha, surga memberkati Hutan Cianwood Selatan kita. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Kepala Sekolah, apa yang terjadi padamu dengan kegembiraan ini? Orang-orang tua merasa bingung dengan tindakannya. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang menggembirakan telah terjadi. Karena itu, mereka bertanya dengan senyum di wajah mereka. Semuanya, aku ajukan semua pertanyaan dulu. Untuk alasan apa stasiun Hutan Cianwood Selatan kami ada di sini dan secara luas menerima murid? Pria tua yang dipanggil sebagai kepala sekolah oleh berbagai orang, alih-alih menjawab, mengajukan pertanyaan. Tuan Kepala Sekolah, alasan Hutan Cianwood Selatan kami menempatkan diri kami di sini dan menerima banyak murid adalah untuk memilih talenta bermutu tinggi sehingga kami dapat mengirim mereka ke Gunung Cianwood. Berbagai orang tua menjawab dengan paduan suara. Hutan Cianwood Selatan kami sekarang memiliki total 100.1.316 tetua dan murid. Adapun individu-individu berbakat, kami juga telah memelihara beberapa dari mereka. Namun, untuk talenta kedudukan tertinggi, kami masih belum dapat menemukannya. Ini menyebabkan Hutan Cianwood Selatan kami ditertawakan oleh 3 hutan lainnya, kata kepala sekolah dengan sikap yang sedikit tidak berdaya. Mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah tua, semua orang yang hadir menundukkan kepala dalam diam. Rasa malu muncul di wajah tua mereka. Meskipun kami merasa sulit untuk menerimanya, tetapi setelah memikirkannya,
masuk akal juga bagi mereka untuk menertawakan hutan Cianwood Selatan kami. Lagi pula, mereka bertiga memang telah mengirimkan banyak bakat terbaik ke Gunung Cianwood dan memiliki kualifikasi untuk menertawakan kami. Namun, sekarang, hari-hari mereka menertawakan kami segera berakhir. Tiba-tiba, kepala sekolah tua sekali lagi mulai tersenyum. Tuan Kepala Sekolah, apa yang kamu maksud dengan kata-kata itu? Mendengar kata-kata itu, mata berbagai orang mulai bersinar. Kilau gembira keluar dari wajah mereka yang gelap dan suram. Di masa lalu, para senior dari hutan Cianwood Selatan kami telah menggabungkan kekuatan mereka dan menciptakan formasi di luar jalan keluar Heavenly Road. Mereka telah melakukan semua itu dengan harapan suatu hari mendapatkan panen dari wilayah Laut Selatan, tempat yang bukan milik tanah suci martialisme kita. Setelah bertahun-tahun, hutan Cianwood Selatan kami memang berhasil mengolah sejumlah besar murid dari jalan surgawi itu. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa dianggap sebagai talenta terbaik. Namun, surga tidak mengecewakan mereka yang memiliki harapan. Hari ini, setelah sekian lama menunggu, aku akhirnya menemukan talenta terbaik, kata kepala sekolah yang sudah tua itu dengan sangat gembira. Bakat kelas 1. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kepala sekolah tua, berbagai orang menjadi sedikit bingung. Mereka semua menatap ke arah seorang pria tua di antara mereka. Menghadapi tatapan semua orang yang hadir, ekspresi pria tua itu langsung menegang. Ma Qiang, kamu benar-benar kembali. Setelah melihat pria tua ini, ekspresi kepala sekolah tua itu juga mengambil perubahan besar. Ketidaknyamanan muncul di wajahnya. Melaporkan kepada kepala sekolah Lord, bawahan ini sudah kembali selama beberapa hari sekarang. Aku juga sudah mengatur orang-orang yang melewati seleksi dari jalan surgawi. Sambil gemetar ketakutan, orang bernama Ma Qiang itu menjawab, apakah ada orang lain yang memposting di pintu keluar jalan surgawi? Kepala sekolah tua itu bertanya dengan gugup. Bahwa melapor kepada kepala sekolah Lord, karena fakta bahwa tidak ada yang muncul di pintu keluar jalan surgawi selama beberapa hari. Bawahan ini merasa bahwa jalan surgawi pasti tidak akan mengalami masalah dan bahwa tidak ada orang lain yang akan muncul. Dengan demikian, bawahan ini berhenti tinggal di sana dan memimpin semua orang kembali. Ma Qiang tampak lebih gelisah. Bajingan, mendengar kata-kata itu, kepala sekolah tua langsung menjadi marah. Dia menunjuk Ma Qiang dan berteriak. Baru saja, seorang anak yang bangga muncul dari dalam Heavenly Road. Kekuatan pertempuran anak ini sangat kuat. Jika kita merawatnya dengan hati-hati, dia pasti akan membawa kehormatan ke hutan Cianwood Selatan kita setelah dikirim ke Gunung Cianwood. Namun, kamu sekelompok sampah benar-benar meninggalkan tempat yang seharusnya kamu jaga, menyebabkan kami kehilangan kesempatan bagi anak itu untuk memasuki hutan Cianwood Selatan kami. Tuan Kepala Sekolah, maafkan kami. Tuan Kepala Sekolah, mohon maafkan kami. Bukannya kami mencoba untuk meninggalkan tempat yang seharusnya kami jaga, tapi Heavenly Road tahun ini benar-benar aneh. Tetap terbuka bahkan setelah beberapa hari. Selain itu, tidak ada seorang pun yang muncul darinya dalam periode waktu yang lama itu. Bawahan ini benar-benar berpikir bahwa masalah terjadi di jalan surgawi dan tidak ada orang lain yang akan keluar. Demi tidak membuang waktu, bawahan ini akhirnya memutuskan untuk memimpin semua orang kembali. Pada saat ini, Ma Qiang dan yang lainnya tahu kesalahan mereka. Pada saat yang sama, mereka menjadi dilanda teror dan buru-buru berlutut di tanah, mengakui kesalahan mereka dan memohon pengampunan. Bajingan, benar-benar bajingan. Kepala sekolah sangat marah sehingga dia mulai menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, dia tidak melakukan apapun pada Ma Qiang dan mereka. Sebaliknya, dia mengangkat jarinya dan menggambar di udara. Pada akhirnya, dia menggambar. Setelah potret selesai, itu mulai jatuh berturut-turut dan mendarat di tangan semua orang yang hadir. Temukan pria ini untukku dalam 10 hari dan undang dia ke hutan Cianwood Selatan kita. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh kepala sekolah bergerak. Dia melonjak ke langit dan terbang menuju tempat yang jauh. Dan pada saat ini, berbagai orang yang tersisa sedikit terkejut. Setelah itu, mereka semua melemparkan pandangan ke arah potret yang diberikan kepada mereka oleh kepala sekolah tua. Adapun orang di potret, itu secara alami Chu Feng. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang terjadi di hutan Cianwood Selatan. Sebagai gantinya, dia melakukan perjalanan menuju kota Broket yang disebut Magnificent. Dalam perjalanannya, Chu Feng pernah terbang melewati pegunungan yang luas. Barisan gunung itu sangat dalam dan memiliki banyak binatang buas. Selain itu, sekelompok orang berkumpul di sana, mereka melakukan perburuan di dalam pegunungan. Orang-orang ini seharusnya berasal dari tempat kekuasaan yang berpengaruh. Juga, metode pembunuhan mereka sangat dahsyat, itu bukan hanya berburu binatang buas, melainkan pembantaian sadis. Awalnya, Chu Feng berencana untuk menanyakan mereka tentang beberapa hal. Namun, Chu Feng tidak bisa menentukan apakah hal-hal yang ingin dia tanyakan adalah hal-hal yang diketahui orang-orang itu.
Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa karakteristik kelompok orang ini bermasalah. Dengan pengalaman Chu Feng, jika dia tiba-tiba muncul sementara orang-orang seperti ini dengan senang hati menikmati pembantaian, dia kemungkinan besar akan memancing kemarahan mereka. Meskipun kekuatan kelompok orang ini hanya sebanding dengan semut dengan Chu Feng, dia baru saja tiba di lokasi ini dan tidak merasa ingin membuat masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, jika orang lain tidak menggertak kamu, tidak perlu menggertak mereka. Dengan demikian, Chu Feng menyerah untuk bertanya pada orang-orang ini dan melanjutkan ke arah yang disebut kota Broket Magnificent. Untungnya, Chu Feng menemukan kota Broket yang hebat setelah perjalanan singkat. Setelah tiba di kota Broket Magnificent, Chu Feng buru-buru melanjutkan menuju rumah perbankan keluarga Zhao. Itu karena dia punya beberapa pertanyaan yang sangat ingin dia dapatkan jawabannya. Sebenarnya, Chu Feng sudah punya rencana sebelum ia masuk ke tanah suci martialism. Chu Feng ingin pergi ke hutan bambu Valen Leaves untuk mencari seseorang dengan nama Hong Qiang. Itu karena ketika Chu Feng menangkap Ice Crystal Phoenix di wilayah Laut Selatan, ia menemui kesadaran yang tertinggal dalam formasi oleh Hong Qiang. Hong Qiang itu tampaknya sangat menghargai Chu Feng dan memberitahu Chu Feng bahwa dia berlokasi di tanah suci martialism. Selain itu, jika Chu Feng akan datang ke tanah suci bela diri di masa depan, dia bisa pergi ke hutan bambu jatuh daun untuk menemukannya. Namun, hanya dengan menilai dari hal-hal yang telah terjadi saat itu, bagaimana Hong Qiang mampu meninggalkan kesadarannya dalam formasi begitu lama dan mampu berbicara dengannya dari kejauhan begitu jauh. Chu Feng menentukan bahwa Hong Qiang sudah pasti tidak ada karakter biasa. Chu Feng tidak memiliki harapan berlebihan agar Hong Qiang membantunya, semua yang ia harapkan adalah agar Hong Qiang memberinya beberapa petunjuk. Setelah melihat monyet tua, melihat Chu Kongtong dan belajar sedikit tentang ayahnya di jalan surgawi, Chu Feng menjadi lebih bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Dengan demikian, Chu Feng sebenarnya berencana untuk meminta bantuan Hong Qiang. Meskipun Chu Feng mengerti logika, jika kamu ingin menyelesaikan sesuatu, lebih baik melakukannya sendiri, memiliki integritas moral yang kuat dan tidak menikmati meminta bantuan orang lain. Dia bersedia melepaskan kekeras-kepalaannya dan mengambil pintas demi ayahnya. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat lebih cepat sehingga dia bisa merebut kembali kehormatan ayahnya dan membuat orang-orang yang telah menginjak-injak kehormatan ayahnya untuk membayar harga. Selain itu, ada banyak hal yang ingin diketahui Chu Feng. Misalnya, ayahnya telah diusir dari keluarga mereka. Kalau begitu, bagaimana dengan ibunya? Apakah dia sama dengan ayahnya, menderita di makam itu? Atau mungkinkah dia menderita di keluarganya? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Semua ini adalah hal-hal yang ingin dipahami Chu Feng. Seolah-olah belati tak berbentuk menempel di hati Chu Feng. Sebelum masalah ini diselesaikan, Chu Feng tanpa henti akan merasakan sakit di hatinya, menyebabkan dia tidak bisa tidur dan makan dengan baik. Bab 1009 mengunjungi pelancong. Ketika Chu Feng tiba di rumah perbankan keluarga Zhao, dia sengaja menyembunyikan auranya. Adapun orang-orang dari rumah perbankan keluarga Zhao, mereka dengan antusias menerimanya. Namun, ketika Chu Feng bertanya tentang di mana hutan bambu Valen Leaves berada, orang yang telah menerima Chu Feng memintanya untuk menunggu di ruang tamu sejenak. Segera, pelayan rumah tangga itu muncul kembali. Hanya, dia mengikuti seorang pria muda. Pemuda ini memiliki alis tebal, mata besar dan kulit putih. Penampilannya seperti anak laki-laki yang cantik. Adapun apa yang dia kenakan, itu sangat boros. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya tidak mencapai usia 30 tahun. Selain itu, ia juga seorang kultivator dan memiliki budidaya peringkat 1 surga alam. Aku adalah tuan muda dari rumah perbankan keluarga Zhao, Zhao Shaoqiu. Bolehkah aku tahu nama terkenal dari saudara ini? Setelah pemuda itu mendekati Chu Feng, dia berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Aku Chu Feng, kata Chu Feng dengan sopan. Jadi, itu kakak Chu Feng. Aku mendengar bahwa saudara Chu Feng ingin pergi ke hutan bambu daun yang gugur. Tanya Zhao Shaoqiu. Tepatnya, Chu Feng mengangguk. Hutan bambu yang jatuh, aku tidak memiliki pengetahuan tentang tempat itu. Namun, aku tahu seseorang yang memiliki pengetahuan tentang berbagai tempat di dunia. Pengetahuannya begitu luas sehingga tidak ada tempat di seluruh tanah suci martialisme yang tidak diketahuinya. Jika saudara Chu Feng bersedia, aku dapat membawa kamu untuk bertemu orang ini. Kata Zhao Shaoqiu. Oh, tanah suci martialisme adalah tempat seluas itu, tetapi sebenarnya ada seseorang yang mengetahui semua tempat di dalamnya? Kalau begitu, Tuan Muda, orang yang kamu kenal ini memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Bolehkah aku tahu siapa sebenarnya dia? Chu Feng tersenyum. Dia tidak mendesak untuk bertemu orang ini, alih-alih dia duduk. Chu Feng telah melihat banyak orang. Dengan satu lirikan, dia dapat mengatakan bahwa tuan muda ini dengan nama Zhao Shaoqiu bukan orang yang berkarakter baik. Dia menduga bahwa Zhao Shaoqiu ini mungkin berencana untuk mempermainkannya.
Karena itu, ia memutuskan untuk mengamatinya dan melihat apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Jika itu benar, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika itu salah, maka Chu Feng pasti akan membuat Zhao Shaoqiu membayar. Setelah semua, apa yang paling tidak disukai Chu Feng sedang ditipu. Hei, saudara Chu Feng, kamu juga harus menjadi seorang kultivator, kan? Aku bertanya-tanya apa kultivator kamu saat ini? Zhao Shaoqiu bertanya alih-alih menjawab. Aku memang seorang kultivator. Namun, kultivator aku dangkal dan tidak layak disebutkan. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, itu benar. Jika tebakan aku benar, kultivasi kamu akan, paling banyak, berada di alam mendalam. Namun, kamu harus memiliki harta yang menyembunyikan kultivasi kamu, menyebabkan aku tidak mampu melihat melalui kultivasi kamu. Zhao Shaoqiu anehnya tertawa dan berkata, Tuan muda, kamu tidak mungkin memiliki pikiran aneh karena harta aku kan? Chu Feng masih memiliki senyum di wajahnya. Namun, senyumnya sangat tenang. Sik, Brother Chu Feng, kata-kata macam apa itu? Meskipun rumah perbankan keluarga Zhao kami tidak dapat dianggap sebagai keluarga bergengsi dengan kekuatan. Kami masih bisa dianggap sebagai keluarga budidaya besar kelas 1 di dalam kota Broket Magnificent ini. Ini hanyalah harta yang menyembunyikan kultivasi seseorang, keluarga Zhao kami tidak kekurangan harta seperti itu. Aku hanya ingin memberitahumu betapa luar biasanya orang yang kukenal ini. Dia bukan pembudidaya biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang kuat dengan budidaya raja bela diri. Mengatakan sampai saat ini, Zhao Shaoqiu menatap Chu Feng dengan ekspresi yang mengandung beberapa jijik. Dia kemudian berkata, Raja bela diri, itu bukan tahap kultivasi yang bisa kamu bayangkan. Ini adalah tahap yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang dengan bakat yang sangat baik. Selain itu, seseorang harus melalui penderitaan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sangat beruntung untuk mencapai tahap Martial King. Saudara Chu Feng, bukan karena aku memandang rendah kamu. Namun, aku rasa di benua tempat kamu berasal, kamu bahkan belum pernah melihat raja bela diri, kan? Haha, mengenai apa yang dikatakan Zhao Shaoqiu, Chu Feng tidak membantahnya. Sebaliknya, dia mengangkat bahu dan terkekeh. Adapun makna di balik tindakannya, itu adalah sesuatu yang hanya Chu Feng mengerti. Zhao Shaoqiu ini secara alami tidak mampu memahami niat Chu Feng. Dengan demikian, ia tampak lebih puas seperti orang kota yang melihat udik. Dia melihat ke Chu Feng dan berkata, kota Broket Magnificent kami memiliki sejarah yang telah lama berdiri. Namun, hanya ada beberapa Martial Kings yang berasal dari kota kami. Adapun orang itu, dia adalah raja bela diri terakhir dari luar kota Broket Magnificent. Setelah dia, kota Broket Magnificent kami tidak pernah melahirkan raja bela diri yang lain. Meskipun Martial Kings kuat, aku tidak percaya bahwa mereka harus tahu semua tentang tanah suci martialisme, bukan? Tanya Chu Feng. Kata-katamu telah mendarat di aspek utama. Memang benar bahwa Martial Kings sangat kuat. Namun, tidak semua raja bela diri tahu tentang berbagai daerah dan tempat-tempat dari tanah suci bela diri. Bagaimanapun, tanah suci martialisme benar-benar terlalu besar. Sudah menjadi masalah bagi seseorang untuk mengingat nama-nama semua tempat. Namun, raja martial ini yang aku tahu bukan raja martial biasa. Cita-citanya tidak menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Alih-alih, tujuannya adalah menjadi seorang musafir. Alasan mengapa dia melewati kepahitan kultivasi untuk mencapai tahap Martial King adalah semua sehingga dia bisa melakukan perjalanan melalui tanah suci martialism. Setelah lebih dari 100 tahun, dia praktis pergi ke semua daerah dan tempat di tanah suci martialism. Saat ini, kita semua menyebutnya sebagai peta hidup tanah suci martialisme. Selama tempat yang kamu sebutkan benar-benar adalah tempat di tanah suci martialisme dan nama tempat itu benar, dia pasti akan dapat memberi kamu arahan ke tempat itu, kata Zhao Shaoqiu dengan puas. Dalam hal ini, aku akan menyusahkan Tuan Muda. Chu Feng telah memperhatikan perubahan ekspresi Zhao Shaoqiu sepanjang waktu sehingga dia bisa menentukan apakah Zhao Shaoqiu berbohong. Yang mengejutkan Chu Feng, apa yang dikatakan Zhao Shaoqiu adalah benar. Tampaknya Zhao Shaoqiu ini benar-benar mengetahui orang luar biasa. Sik, Brother Chu Feng, bagaimana mungkin ada makan siang gratis di dunia ini? Melihat penampilan Chu Feng yang tidak sabar, Zhao Shaoqiu menyeringai dan membuka tangannya ke arah Chu Feng. Orang ini justru menuntut uang. Tuan Muda, bukankah itu mengatakan bahwa rumah perbankan keluarga Zhao akan menyelesaikan masalah seseorang secara gratis? Apa yang mungkin menjadi makna di balik tindakan kamu sekarang? Chu Feng pura-pura bingung. Hei, Brother Chu Feng, orang yang aku sebutkan kepada kamu bukan seseorang dari keluarga Zhao aku. Jawab Zhao Shaoqiu tanpa malu-malu. Baiklah kalau begitu, katakan, berapa banyak yang kamu cari? Tanya Chu Feng. 10 manik surga. Jika kamu kehilangan setengah manik, aku tidak akan menuntun kamu kepadanya. Zhao Shaoqiu menuntut harga yang sangat tinggi. Wos, yang mengejutkannya,
Chu Feng segera mengeluarkan 10 Heaven Bats dan meletakkannya di tangannya. Ini, melihat 10 manik-manik surga di tangannya, mata Zhao Shaoqiu segera menyusut. Setelah penampilannya yang terkejut melintas melewati wajahnya, dia sekali lagi melihat kembali ke Chu Feng dengan ekspresi yang tampak agak aneh. Tuan muda, aku sudah memberi kamu apa yang kamu minta. Jika kamu tidak mampu memberi aku hal-hal yang aku minta, maka kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Setelah menyerahkan 10 Heaven Bats, Chu Feng berkata dengan senyum ringan. Haha, yakinlah, yakinlah. Aku menjamin kamu bahwa kamu akan puas. Brother Chu Feng, ikuti aku. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, Zhao Shaoqiu meraih Chu Feng dan mulai terbang. Segera, mereka tiba di luar kota Broket Magnificent dan berhenti di atas sebuah bukit kecil. Di atas bukit ada beberapa rumah kumuh. Di luar rumah ada pagar kayu. Pagar membentuk halaman kecil. Di dalam halaman ada beberapa anak ayam dan burung. Ini adalah lokasi di mana orang yang kamu sebutkan tinggal di? Chu Feng heran. Itu karena dia sudah menutupi seluruh tempat dengan kesadarannya dan menyelidikinya. Chu Feng menemukan aura 3 orang di halaman kecil. Yang pertama adalah seorang gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun. Yang lainnya adalah seorang wanita muda dengan budidaya peringkat 9 realem mendalam. Adapun orang ketiga, itu adalah orang tua. Tubuhnya sangat lemah dan karena berkultivasi, dia tidak memilikinya. Hei, itu benar. Dia dulu sangat kuat. Namun, dia dalam kesulitan sekarang, kata Zhao Shaoqiu. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng. Suatu kali, dia melakukan perjalanan ke tempat tertentu dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung dan akhirnya kultivasinya lumpuh. Zhao Shaoqiu tertawa kecil dan kemudian berkata, tunggu aku di sini. Namun, ingatlah bahwa kamu harus tidak menyebutkan kepadanya bahwa aku telah menerima manik-manik surga dari kamu. Jika dia bertanya, katakan saja padanya bahwa aku telah memutuskan untuk secara sukarela membantu kamu. Petik 2. Bab 1010 Sikap Jijik. Setelah memberitahu Chu Feng tentang masalah ini, Zhao Shaoqiu, tanpa menunggu tanggapan Chu Feng, langsung masuk ke halaman kecil. Chu Feng bukan orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan berdasarkan kata-kata yang dikatakan Zhao Shaoqiu. Karena itu, ia membentangkan pendengarannya sehingga ia bisa mendengar apa yang terjadi di halaman dan memutuskan bagaimana berbicara setelah itu. Shaoqiu, apa yang membawamu ke sini hari ini? Wanita muda itu berkata dengan sedikit terkejut. Luo Lian, itu karena ini. Seseorang telah tiba dari wilayah Laut Selatan. Ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di tanah suci martialisme kita dan tidak mengenal tempat-tempat di sini. Dia ingin menanyakan tentang tempat yang disebut hutan bambu daun yang gugur. Melihat sangat sulit baginya untuk datang ke sini, aku memutuskan untuk membawanya ke masalah kakek Luo sehingga dia bisa tahu tentang hutan bambu daun yang jatuh. Kata Zhao Shaoqiu dengan rajin. Apa, kamu sudah membawa seseorang ke masalah kakekku lagi? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tidakkah kamu berjanji kepada aku bahwa kamu tidak akan menemukan kakek aku untuk hal-hal semacam ini lagi? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Shaoqiu, wanita bernama Luo Lian ini menjadi marah. Wah, apakah itu seseorang dari wilayah Laut Selatan? Aku ingin pergi melihat. Aku ingin melihat persis seperti apa seseorang dari wilayah Laut Selatan itu. Tepat pada saat ini, seorang gadis kecil tak berdosa tiba-tiba berteriak dengan semangat. Lil Ru, jangan pergi ke sana, Luo Lian berteriak keras. Namun, sudah terlambat. Bang, pintu gerbang halaman telah dibuka. Chu Feng melihat seorang gadis kecil yang manis dengan kuncir kuda ganda, mata besar, cerah dan cerdas dan penampilan seperti boneka yang berlari keluar dari halaman. Wah, kakak, apakah kamu orang dari wilayah Laut Selatan itu? Tepatnya tempat apa itu wilayah Laut Selatan? Apakah itu menyenangkan? Bisakah kamu memberitahu Lil Ru tentang hal itu? Gadis kecil itu sama sekali tidak takut pada orang asing. Begitu dia melihat Chu Feng, mata hitamnya yang besar segera mulai bersinar. Setelah itu, dia berlari ke Chu Feng, mulai mengelilingi dia dan mulai bertanya tanpa henti. Wilayah Laut Selatan. Pada saat ini, Chu Feng bingung. Dia jelas berasal dari wilayah Laut Timur, jadi mengapa mereka mengatakan bahwa dia berasal dari wilayah Laut Selatan? Kakak laki-laki, nama aku Lil Ru. Siapa namamu? Mari berteman, oke? Meskipun Chu Feng belum menanggapi, gadis kecil itu segera menjadi lebih bersemangat saat dia bertanya. Dia benar-benar mengambil inisiatif dan mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk sehingga dia bisa menjabat tangan Chu Feng. Halo, Lil Ru, nama aku Chu Feng. Apa yang kamu pikirkan tentang memanggil aku kakak Chu Feng? Chu Feng merasa bahwa gadis kecil bernama Lil Ru ini benar-benar menggemaskan. Tidak dapat menahan diri, dia mengangkatnya. Berhenti, letakkan Lil Ru. Teriakan tajam terdengar dari jauh, tepat setelah Chu Feng mengangkat Lil Ru. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Chu Feng melihat seorang wanita berdiri di kejauhan.
Wanita ini mengenakan pakaian biasa. Penampilannya cukup bagus. Adapun kultivasinya, itu tidak buruk juga, peringkat 9 realem mendalam. Tanpa berpikir, dia pasti Luo Lian itu. Kamu boleh pergi. Kakek aku tidak akan memberitahu kamu apa-apa. Jika ada sesuatu yang ingin kamu ketahui, kamu dapat pergi dan menemukan jawabannya sendiri. Namun, tolong jangan datang dan mengganggu kakek aku. Setelah melihat bahwa Chu Feng telah menempatkan Lil Ru, Luo Lian dengan dingin berkata kepadanya. Melihat penampilan Luo Lian, Chu Feng mengerutkan kening dan jejak ketidaksenangan muncul di wajahnya. Chu Feng telah melihat segala macam orang. Dengan satu lirikan, dia bisa tahu bahwa Luo Lian ini adalah orang yang menilai orang lain dengan kekuatan mereka. Saat ini, Chu Feng belum menunjukkan kekuatannya. Jika dia menunjukkan kekuatan kultivasinya yang sebenarnya, Luo Lian pasti tidak akan berani berbicara dengannya seperti itu. Lilian, mereka yang datang adalah tamu, bagaimana kamu bisa mempercayai tamu seperti ini? Izinkan teman itu dari wilayah Laut Selatan masuk. Namun, tepat pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari rumah di halaman. Itu kemungkinan suara pelancong itu, mantan ahli tingkat Martial King. Kakek, mendengar bahwa kakeknya benar-benar mengizinkan Chu Feng masuk, alis Luo Lian yang panjang dan indah terkondensasi bersama. Dia tampak sangat kesal dengan dunia. Luo Lian, karena kakek Luo sudah menyetujuinya, kamu tidak perlu repot dengan itu lagi. Melihat situasinya, Zhang Shaoqiu yang telah mengambil keuntungan dari Chu Feng segera pergi untuk menenangkan Liu Lian. Selain itu, dia tiba-tiba memiliki inspirasi dan mengalihkan pandangannya ke arah Lil Ru. Dia berkata, Lil Ru, bukankah kamu ingin pergi ke pegunungan Alligator Base untuk berburu alligator beas? Aku akan membawa kamu ke sana hari ini, apa pendapat kamu tentang itu? Buru buaya-buaya, yai, hore, mendengar kata-kata itu, Lil Ru menjadi sangat senang. Dia mulai mengangguk berulang kali. Selanjutnya, Lil Ru yang cerdas dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan kecilnya dan meraih tangan Luo Lian. Seperti anak manja, dia bergoyang-goyang, berkata, kakak, datang bersama dengan Lil Ru, oke? Setelah mendengar kata-kata itu, Luo Lian juga menunjukkan ekspresi antisipasi. Sepertinya dia ingin pergi dan berburu yang disebut alligator beas juga. Jadi, pada akhirnya, dia pura-pura memasang ekspresi enggan dan menganggukkan kepalanya. Apakah pegunungan Alligator Base bahwa kamu semua berbicara tentang pegunungan ke selatan kota Broket Magnificent? Namun, Chu Feng berbicara. Itu karena dia ingat bahwa dia terbang melewati pegunungan luas dalam perjalanan ke sini. Ada banyak binatang buas yang berbeda namun identik dalam pegunungan. Binatang buas yang mengerikan itu seharusnya adalah klan khusus makhluk buas yang mengerikan. Namun, pada saat ini, ada sekelompok orang di dalam pegunungan itu. Mereka saat ini dengan sadis membunuh binatang buas tanpa penahanan. Lebih jauh lagi, berdasarkan metode orang-orang itu, orang bisa mengatakan bahwa mereka jelas bukan orang baik. Itu benar, bagaimana dengan itu? Luo Lian melemparkan pandangan dingin pada Chu Feng. Pandangannya sangat buruk. Jika itu tempatnya, maka aku sarankan sebaiknya kalian semua tidak pergi ke sana untuk saat ini. Itu karena ada sekelompok tamu tak diundang di tempat itu. Para tamu itu tampaknya adalah orang-orang yang seharusnya tidak terpancing, kata Chu Feng jujur. Sangat lucu. Apakah kamu tahu tentang kultivasi kakak Shaoqiu aku? Di sini, izinkan aku memberitahu kamu, kakakku Shaoqiu adalah ahli surga alam. Dalam Alligator Base Mountain Range, dia pasti seseorang yang bisa pergi kemanapun dia mau. Luo Lian memberi Chu Feng mata yang tajam. Tatapannya dipenuhi dengan jijik. Hehe, Lil Lian, ayo pergi. Teman-teman dari wilayah Laut Selatan itu tidak terbiasa dengan metode kita, orang-orang dari Tanah Suci Martialisme. Melihat bahwa Luo Lian sangat percaya diri padanya, Zhao Shaoqiu tertawa puas. Tanpa menanggapi Chu Feng, dia melambaikan lengan bajunya dan membawa Luo Lian dan Lil Ru bersamanya. Setelah itu, mereka bertiga terbang di udara dan menghilang ke arah Cakrawala Selatan dalam sekejap mata. Melihat ini, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Dia tidak marah dengan cara menghina yang ditunjukkan oleh Luo Lian dan Zhao Shaoqiu. Itu karena baginya, tidak pantas marah pada orang-orang semacam itu. Dengan demikian, Chu Feng mulai berjalan dan masuk ke rumah. Pada saat ini, dia menemukan ada seorang lelaki tua di dalam rumah. Pria tua ini sedang memasak makanan. Pria tua ini mengenakan pakaian yang sangat biasa, bahkan dipenuhi dengan tambalan. Meskipun dia tampak agak miskin, senyumnya sangat baik hati. Teman dari wilayah Laut Selatan, kamu bisa pergi dan menunggu sebentar di kamar. Aku masih punya hidangan lain di sini yang hampir selesai. Jika ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, kita bisa membicarakannya di meja makan nanti. Bagaimana menurutmu tentang itu? Tanya pria tua itu dengan senyum tipis di wajahnya. Sikapnya sangat lembut. Senior, maaf sudah mengganggu kamu. Chu Feng tidak menolak dan langsung berjalan menuju kamar yang ditunjukkan oleh pria tua itu.
Setelah masuk ke dalam ruangan, Chu Feng menemukan bahwa ruangan ini tidak besar dan dekorasinya sangat sederhana dan sederhana. Namun, itu sangat rapi. Di tengah ruangan ada meja bundar. Di sekeliling meja bundar ada 3 kursi. Pada saat ini, sudah ada beberapa hidangan di atas meja dan sebotol anggur aromatik. Agak menawan. Chu Feng langsung duduk di salah satu kursi dan mulai menunggu pria tua itu selesai memasak hidangan terakhirnya. Itu karena dia bisa tahu dari reaksi lelaki tua ini bahwa, meskipun dia tidak lagi memiliki kultivasi sekarang, dia pasti seseorang yang telah melalui angin kencang dan ombak. Pria tua itu mungkin benar-benar dapat memberikan bantuan kepadanya.